Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kota Mekah yang keras dan penuh persaingan antar kabilah, lahirlah seorang gadis dari keluarga bangsawan Quraisy. Namanya Hind binti Abi Umayyah. Dunia lebih mengenalnya sebagai Ummu Salamah. Ayahnya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah, adalah tokoh terkemuka Quraisy yang dijuluki Zat Ar-Rakab karena tak pernah membiarkan musafir berjalan tanpa bekal. Ibunya adalah Atikah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Maka Ummu Salamah tumbuh di tengah kemuliaan nasab, kecerdasan akal, dan kekuatan akhlak. Ia dinikahi oleh Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Bahkan saudara sepersusuannya melalui Thuwaibah. Rumah tangga mereka sederhana, tapi sangat kokoh oleh iman. Bersama-sama mereka termasuk gelombang pertama yang masuk Islam, menjadi bagian dari As-Sabiqun Al-Awwalun. Namun keislaman mereka mendatangkan ujian besar. Abu Salamah dan Ummu Salamah adalah pasangan pertama yang hijrah ke Habasyah saat tekanan Quraisy semakin kejam. Di sana mereka mengadu nasib demi menyelamatkan iman. Setelah kembali ke Mekah, keduanya bersiap untuk hijrah ke Madinah. Tapi takdir membawa luka yang dalam. Saat hendak pergi, keluarga Ummu Salamah menahan dirinya. "Kau tak boleh ikut suamimu," kata mereka. Di sisi lain, keluarga Abu Salamah marah dan merampas Salamah kecil, anak pertama mereka. Bayangkan, seorang wanita kehilangan dua orang yang paling dicintainya dalam satu hari. Suami dan anaknya bertahun-tahun hidup bersama, kini terpisah begitu saja. Ummu Salamah hanya bisa duduk di padang Mekah, menangis dan berdoa setiap hari di tempat yang sama. Setahun kemudian, keluarga akhirnya luluh. Ummu Salamah berangkat menyusul suaminya ke Madinah, tapi tidak dengan rombongan. Ia pergi seorang diri menempuh 500 km, hanya ditemani seorang lelaki Quraisy yang jujur, Utsman bin Thalhah. Perjalanan itu menjadi saksi keimanan, keberanian, dan kehormatan wanita muslimah. Sesampainya di Madinah, Ummu Salamah merasakan kebahagiaan bertemu kembali dengan suami dan anaknya. Kehidupan mereka kembali normal. Namun tak lama, Abu Salamah terluka dalam perang Uhud. Luka itu sembuh sejenak, lalu kambuh. Ia wafat di pangkuan Ummu Salamah dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Dalam kepedihan, Ummu Salamah mengingat sabda Nabi SAW, "Barang siapa yang tertimpa musibah, lalu ia membaca, 'Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya,' maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik." Hadis riwayat Muslim nomor 918. Tapi Ummu Salamah berkata dalam hati, "Siapa yang bisa lebih baik dari Abu Salamah?" Jawaban itu datang tak lama kemudian. Setelah masa iddah berlalu, beberapa sahabat besar seperti Abu Bakar dan Umar datang melamar. Namun Ummu Salamah menolak. Merasa dirinya sudah tua, punya anak banyak, dan tak sanggup bersaing.
Kemudian datang lamaran dari Rasulullah SAW. Awalnya ia juga menolak, tapi Nabi SAW menjawab, "Aku lebih tua darimu, anak-anakmu adalah anak-anakku, dan aku berdoa agar Allah menghilangkan sifat cemburumu." Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3285. Air matanya jatuh. Kali ini bukan karena sedih, tapi haru. Ia menerima lamaran itu. Ummu Salamah pun menjadi istri ke-6 Nabi Muhammad SAW, sekaligus ibu dari kaum mukminin. Berbeda dari istri-istri Nabi lainnya yang lebih muda, Ummu Salamah membawa ketenangan dan kedewasaan ke rumah tangga kenabian. Saat perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW merasa dilema karena para sahabat enggan melaksanakan perintah. Ummu Salamah berkata lembut, "Ya Rasulullah, jangan katakan apa-apa. Cukur rambutmu, sembelih hewanmu. Mereka akan mengikuti tanpa perlu sepatah kata." Rasulullah SAW mengikuti sarannya, dan benar, para sahabat langsung menuruti. Satu saran dari wanita bijak menyelamatkan situasi genting. Ummu Salamah juga menjadi tempat bertanya banyak sahabat. Ia meriwayatkan 378 hadis. Banyak di antaranya berkaitan dengan hukum wanita dan kehidupan rumah tangga. Setelah Rasulullah SAW wafat, Ummu Salamah hidup dalam kehormatan. Ia menolak ikut dalam urusan politik, termasuk saat perpecahan besar antara Ali dan Muawiyah. Ia memilih untuk menjaga rumah dan ilmunya. Ummu Salamah wafat pada tahun 61 Hijriah pada masa kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Ia wafat dalam usia sekitar 90 tahun. Istri Nabi terakhir yang wafat. Jasadnya dimakamkan di Jannatul Baqi, Madinah, tempat yang sama dengan istri-istri Nabi lainnya. Dari Ummu Salamah, kita belajar bahwa cinta sejati lahir dari iman, bahwa kesabaran dalam kehilangan akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.